Dan itu saya hampir setiap hari di SMS atau di Jabriin, Bunda hari ini kami nggak makan. Itu yang buat saya sedih, Mas. Wow. Saya nggak bisa kalau ngomongin tentang itu. Itu sampai hari ini ada yang, Mbak saya, Bunda ada nasi nggak? Sorry. Iya nggak apa-apa, it's okay. Kamu kan orang mampu, kenapa kamu di sini? Ada itu ya? Iya, ada yang saya sampai kita, ya Allah. Terus nanggepinnya gimana, nasi Mbak? satu Dan bungkus gitu kan. Cuman kan kita nyiapinnya gratis untuk semua orang. Yes. Kita nggak hanya Mampu untuk atau mampu enggaknya gitu. Tapi ya orang-orang yang di situ beranggapan bahwa yang nggak mampu aja harus dapat. Benar. Kamu kan punya warung kayak gitu-gitu. Ya Allah. Jadi satu kegiatan dia udah tahu kegiatan sosial saya apa, seperti itu udah tahu. Nah, udah pas menikah ya udah kita bergerak sama-sama. Jadi kita di frekuensi yang sama dan di zona yang sama. Oh gitu. Dan mereka pernah Mas di kondisi sakit saat itu. Terus besoknya saya bilang, besok kan kita ada penyaluran sembako nih ke rumah mustahik. Ada ikut, kakak Bunda ikut. Loh kamu kan sakit, titipin aja ntar. Enggak ikut. Pokoknya harus sehat Bunda, kami tidur ya Bunda, berdoa. Besok ya Allah sehatkan kami ya Allah, gitu. Udah tidur, bangun tidur, Bunda kami sehat. Seger ya? Dan Jadi mereka nggak mau ketinggalan momen sedikit pun, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu dengan saya Ozan Rizky, tentunya di akun Film.Haki, tentunya di acara kesayangan kita ya, yaitu podcast Suaraku. Di mana podcast Suaraku kita akan banyak ngobrol tentang milenial atau anak muda Kota Tarakan yang inspiratif, yang banyak memberikan inspirasi tentunya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dan malam ini adalah spesial di episode ke-7 ya. Episode ke-7 kita bertemu lagi bersama Sobat Suara. Dan hari ini kita kedatangan satu orang bintang tamu atau juga narasumber yang nantinya kita akan ngobrol banyak terkait aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh rekan kita. Dan kita akan siap banget membagi cerita, inspirasi dan juga perjalanan hidup terkait atau yang kita akan bahas di sini adalah tentang komunitas sedekah Tarakan. Nah, sebelum kita ngobrol banyak tentang KST itu sendiri, kita kenalan dulu yuk sama bintang tamu kita malam ini. Halo Mbak Ririn. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kali ketemu bareng saya ya. Iya. Pertama kalinya. Iya, thank you banget loh mau datang ke studio kita malam hari ini, meluangkan waktu. Tentunya kita akan ngobrol banyak hal ya Mbak ya terkait komunitas sedekah Tarakan ya. Oke. Mungkin Sobat Suara yang baru mendengar komunitas sedekah Tarakan ini adalah salah satu community atau komunitas yang ada di Kota Tarakan yang bergerak di bidang sosial atau charity, di mana banyak sekali program-program yang diinisiasi oleh Mbak Ririn dan juga teman-teman yang berada di KST itu sendiri. Nah, mungkin first time kita kenalan dulu, mungkin bisa dijelasin ke Sobat Suara. Panggilannya Sobat Suara nih Mbak Ririn. Sobat Suara. Iya, Sobat Suara. Jadi bisa dikenalin profilnya Mbak Ririn. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Suara ya. Oke, perkenalkan nama saya Hairina, biasa teman-teman panggilnya Ririn. Karena sekarang udah menjadi seorang bunda, jadi dipanggil lebih dekat dengan teman-teman sekarang panggilnya Bunda Ririn. Bunda Ririn, baik. Oke, keseharian saya sih sekarang statusnya ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga. Oke, itu asli aja. Tarakan Mbak Ririn? Alhamdulillah iya. Asli Tarakan ya. Alamatnya di Gunung Belah saat ini. di Gunung Belah ya. Iya. Ya, dekat kantor Bulog situ ya. Iya. Oke, Mbak Ririn, kita mau kita santai aja ngobrolin soal KST ini sendiri. Mungkin bagi Sobat Suara ada yang baru dengar tentang komunitas sedekah Tarakan. Boleh diceritain nggak sebenarnya KST ini sendiri kapan berdiri dan goals-nya apa sih dibentuknya komunitas ini? Oke. Kalau ngomongin komunitas sedekah Tarakan, itu sebenarnya kalau pakai nama komunitasnya sendiri itu sekitar tahun 2014. 2014. Iya, tapi sebelumnya kita udah bergerak, udah action duluan sih sebenarnya, tapi belum menggunakan nama KST itu.
Jadi kita cuma kegiatan bakti sosial aja. Jadi kebenaran di rumah saya itu tempat ngumpulnya teman-teman adik saya dan teman saya. Oh iya. Ya sering jadi base campnya Base gitu. camp, Ya, ya. jadi udah terus ngumpul-ngumpul biasa. Pengen nih. Biasanya kita ngambil momen itu di bulan Ramadan sih ya. Biasanya kalau kegiatan sosial itu lagi naik daunnya Ramadan. di bulan Ramadan. Ya udah akhirnya pertama kali di 2009 itu kegiatannya bakti sosial. Jadi kita pengen sih sebenarnya menarik masyarakat, menarik teman-teman biasa punya kegiatan yang di dunia sosial gitu, bergerak di kegiatan sosial apa nih gitu. Jadi awalnya kita ngumpulin baju layak pakai saat itu. Oh, baju layak. Ya, kalau dulu sih sasaran kita nggak begitu banyak ya, seperti kayak panti asuhan atau tempat-tempat lain itu. Jadi dulu di tahun 2009 di Tarakan itu panti asuhan itu cuma ada sekitar 1 atau 2 tempat aja. Nggak kayak sekarang udah banyak sekali ya. Oh, iya, jadi banyak. 2009 itu udah kita bergerak ngumpulin baju layak pakai. Jadi sasarannya kita selain kita ngasih makanan sembako saat itu kita antar ke panti asuhan dan juga di tempat pembuangan akhir TPA itu. Jadi ya itu pertama kali kegiatan bakti sosialnya. Oh, jadi berawal dari ngumpul teman-teman aja ya. Iya. Dan mungkin kalau bahasa sekarangnya dulu gabut Dulu, gitu ya. iya. Gabut nggak ada kerjaan. Jadi, Ya udah untuk sesuatu yang lebih bermanfaat ya. Iya. Oke. Nah, komunitas sedekah Tarakan ini kan berdiri kurang lebih cukup lama ya, sudah hampir menginjak angka 10 tahun lebih ya, Iya. Mbak Ririn ya. Nah, di saat awal itu membernya cukup banyak atau Mbak Ririn merekrut seperti apa saat itu? Saat itu sih karena belum terlalu aktif di media sosial ya. Iya, dulu kan saat cuma itu ada Facebook 2009 ya. Facebook aja. Jadi ya karena teman-teman adik saya juga ada, terus teman saya juga ada. Ya udah kita yang ada kita gerak kayak gitu. Jadi beriring waktu itu akhirnya di 2014 itu alhamdulillah setelah saya menikah baru kita bentuk dengan nama Komunitas Sedekah Tarakan. Oh, Komunitas Sedekah Iya. Tarakan. Per 2014? 2014. ya? Iya. Benar-benar rilis nih ada Ya, nama dan untuk juga kita komunitas mendaftarkan di akte notaris. Oh, berarti Iya. udah legal secara Udah, hukum ya? alhamdulillah. Wow, Iya. keren. Iya. Karena nggak banyak sih emang komunitas yang memang sampai bertahan sejauh ini ya Mbak Ririn ya, Iya apalagi sih. memiliki legalitas gitu kan secara hukum. Ya itu kalau dari 2009 ya paling kita kegiatannya hanya bagi baju layak pakai. Pokoknya KST dulu dikenal tuh kalau udah baju layak pakai aja nyumbangin aja ke KST kayak gitu. Oh gitu. Iya. Iya. Dan alhamdulillah di 2014 karena kita sebutnya volunteer ya. Volunteer KST udah banyak dan juga berganti karena kan yang dulunya mungkin masih sekolah udah kuliah di luar, terus ada juga yang udah kuliah terus kerja di luar, terus ada yang menikah ikut suami atau ikut istri udah. Jadi saya aja nggak ganti-ganti nih. Pokoknya volunteernya ganti ya. Mengakar ya di KST. Regenerasi kan sebenarnya saya stay-nya di Tarakan aja, Iya, suami benar. juga di Tarakan, keluarga Iya. di Tarakan. Oh gitu. Iya. Oke, pada saat per 2014 berarti Mbak Ririn untuk member itu sendiri memberikan kesempatan seperti rekrutmen kah dengan persyaratan tertentu atau seperti apa Mbak? Atau natural Natural mereka aja. datang gitu? Kebenaran kan kita koneksi teman-teman yang datang itu dari komunitas lain juga ada. Oh, komunitas Iya, lain, ya. alhamdulillah sejauh ini kita itu banyak banget dibantu sama dinas sosial. Maksudnya untuk kayak daftar mustahiknya, duafanya. duafanya, Kan ya. kita dulu bergerak, kita mau ngapain ya? Selain sasaran kita dulu panti asuhan aja, sama TPA itu tadi. Iya. Kan kita bingung, yang mana orang susah ditarakan gitu. Iya. Kalau lewat di pinggir jalan aja nggak kelihatan. Benar. Nah, akhirnya alhamdulillah salah satu teman itu mereka di tim Tagana namanya di dinas sosial. Tim Tagana. Benar. Ya, mereka itu yang ngebantu kita banget saat itu. Ya, jadi mereka tuh sempat ikut tuh perjalanan kita dari awal tuh mereka ikut banget dan bukan hanya di pinggiran kota aja kita dapat kaum duafa itu bukan. Tapi di pelosok masuk hutan yang bener-bener nggak ada tetangga. Satu-satunya tinggal di hutan Sendirian, gitu ya. Dan itu masih di wilayah Kota Tarakan ya? Masih. Saat ini pun ada. Masih ada Mbak, Masih ya? ada. Mungkin yang luput dari perhatian mungkin Iya. pemerintah gitu dan di sini KST
sangat banyak membantu banget ya untuk Alhamdulillah. di lapangannya gitu. Iya, gitu. kita dapat info dari Tagana, juga 2014 itu karena udah ada Basnas juga kita sangat Iya, terbantu. Basnas ya. Dan sekarang juga ada Izi Kaltara juga, jadi Kaltara. bergerak di Badan Amil Zakat gitu. Alhamdulillah, Iya. luar biasa banget ya. Jadi Sobat Suara, komunitas Sedekah Tarakan the real sosial atau yang bergerak di bidang charity ya, bidang amal. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Insya Allah diberkahi selalu ya komunitas Sedekah Insya Tarakan. Allah, Karena itu selalu minta doanya setiap hari kayak gitu. Amin. Mungkin Sobat Suara kita bareng-bareng mendoakan agar KST ini kedepannya juga Istiqomah. bisa istiqomah Ini ya, itu deh, bisa bertahan. istiqomah. Dan ini saya ada lihat beberapa tebar amalan ya. Ini kayak program flyer gitu ya Mbak gitu. Ririn ya. Nah, mungkin bisa dijelasin Mbak Ririn dalam KST sekarang Oh iya. apa sih programnya? Jadi ini siarnya kita, cara siarnya siarnya. kita salah satunya. Selain kita aktif di media sosial, kita siapkan flyer seperti ini juga. Oh iya. Jadi ya ini kita kalau ketemu teman di jalan, ini mau nggak gitu tawarin. Nggak sih, ini sebenarnya kenapa kita kasih ada apanya nih namanya masker. Iya. Karena sekarang orang lagi butuh banget Iya, lagi yang namanya pandemi, masker. Iya. Jadi selain sedekah masker, nah jadi kita kasih info juga di KST itu ada apa aja sih sebenarnya. Yaitu saya bilang kalau dulu cuman dikenal dengan berbagi sembako, dengan berbagi baju layak pakai aja. Wow, nah sekarang sih kita udah mulai mengubah, bukan baju layak pakai, tapi baju baru. Kita pengennya orang sedekah sekarang baju baru. Baju baru. Bukan baju yang udah dipakai orang gitu. Iya. Nah, jadi kita pengennya itu sekarang. Nah, dan untuk ini bergerak sekarang dari 2014 kita udah mulai fokus dari hal yang terkecil yaitu memberi makan orang lain. Ya. Nah, memberi makannya dengan cara gratis. Saat itu 2014, ini kita kasih nama Mas, namanya menabung. Menabung. Nah, memberi nasi bungkus. Wow. Keren nih. Mungkin Ada kalau- harinya hari Oh, Jumat gitu? ada. Ada ya? Ada. Kalau menabung khusus di hari Jumat. Jadi itu saya sering kemarin, dengar sih. kemarin kita sasarannya itu jamaah sholat Jumat di masjid. Jadi kita keliling setiap hari Jumat, kita misalnya Jumat ini kita ke masjid apa, Jumat depannya ke masjid apa gitu. Tapi ya qadarullah karena pandemi, akhirnya kita stop dulu. Nah jadi kita cuma nganter aja, tapi kita nggak langsung bagi-bagi ke orang. Jadi takmir masjidnya yang membagikan. Takmirnya ya. Karena kita dilarang dulu untuk berkumpul. Iya. Jadi kita dengan cara itu, dan sekarang sih kita ada namanya programnya juga Teras Berkah. Teras berkah. Apa itu Mbak? Sama, teras berkah itu sebenarnya pakai teras rumah. Teras rumah saya sebenarnya itu bagi makanan gratis juga untuk warga setempat. Wow. Terus yang bukan hanya di daerah Gunung Belah aja sih yang datang, banyak gitu, daerah Selumit ada, di Karangbali, Kampung Satu udah datang ke situ. Yaitu berkat melalui media sosial itu tadi. sosial, Jadi ya. kita buka dari jam 9 pagi, kita siapin makan, kadang kita siapin prasmanan atau nasi kotak gitu, mereka ngambil sendiri. Dan itu tanpa syarat. Tanpa syarat. Free. Tanpa syarat, free untuk siapa aja. Kita nggak ada mengkategorikan lo kaya, lo miskin, nggak ada. Semuanya boleh ngambil. Nah itu qadarullah lagi karena kondisi pandemi dan sempat di daerah situ juga ada yang positif. Jadi kita off-kan dulu. Jadi sekarang kita beralih ke etalase masjid. Sekarang di masjid itu ada etalase yang sedekah nasi juga. Jadi kita titipin aja di situ. Dan itu kayak misalnya etalase saat ini yang aktif dari KST itu di Masjid Musolah Nurul Islam di Jalan Mula Warman. Ya, nah daerah situ ada etalasenya, itu kita setiap hari kita support. Jadi kayak penyapu jalan itu mampir ngambil makanan ke situ. Masya Allah. Iya. Benar-benar ya. Dan di salah satu lagi di Masjid Al-Huda. Masjid di Al-Huda depan kita Jalatama. Oh iya. Ya, Saya beberapa sering kalau sih. setiap hari ke sana itu pasti kita udah nyiapin kue, Oh, itu dari minuman. KST ya? Iya, alhamdulillah. Itu kayaknya saya hampir setiap Jumat sih ke situ. Gitu. Dan itu emang Nasi. non-stop banget. Iya. Ya. Oh, itu dari KST Iya, juga ya. itu. Wow, saya baru tahu nih. Terima kasih loh Mbak Ririn. Saya sering banget ngerasain langsung. Ternyata dari ada KST. korban ya. Bukan, saya adalah penikmat dari ini adalah amal, Iya. insya Allah amal jariah ya Mbak ya, karena makanan kan Iya. langsung jadi. Itu ada cerita juga Mas di kegiatan menabung dulu. Nggak apa-apa ya cerita sedikit Nggak ya? apa-apa, Oke. emang di sini tempatnya cerita Iya, gitu. curcol ya. Curcol. Oke, di menabung itu
Kita setiap hari Jumat dulu pengalaman pribadi si awal adanya menabung itu sama suami sih sebenarnya. Iya. Kan ada hadis mengatakan itu memberi makanan itu hal yang paling disukai oleh Rasulullah. Iya benar. Nah, Sedekah jadi makanan. udah dan juga saya terinspirasi banget tuh sama dengan Ustadz Yusuf Mansur saat itu. Jadi kalau udah denger itu, kayaknya harus action nih, gitu. Jangan didengerin aja gitu kan, kita harus action. Nyoba sama suami, udah deh kita coba yuk beli nasi bungkus. Kita punya hajat apa nih gitu. Iya, Ya udah 10 nasi bungkus saat itu kita bagikan ke penyapu jalan saat itu. Itu setiap kita ngasih ke penyapu jalan 1 orang aja, itu doanya panjang banget Mas. Masya Allah. Jadi kalau kita ngasih tuh rasanya, ya Allah Bu, udah doanya jangan terlalu panjang gitu. Iya. Karena ada 10 nasi lagi yang saya harus bagikan lagi, 9 nasi lagi gitu. Tapi itu berawal dari 10 nasi. Wow. Dan kita bisa pernah menyiapkan itu sampai 1000 bungkus. Itu Ini tuh dalam 1 hari. Satu ya, Mbak? hari. Wow. Dan itu doanya kita selalu setiap Jumat. Ya Allah mudahkan nih untuk bisa kita berbaginya lebih banyak lagi. Amin. Kebermanfaatannya lebih luas lagi. Yaitu kita harus niat kita harus diluaskan lagi. Ya berawal dari 10 bungkus akhirnya bisa ke 1000 bungkus. Nah itu nggak tahu saya datang donatur itu dari mana aja udah nggak tahu. Iya. Even kita sekarang lagi pandemi ya Mbak. Iya. Tetapi tetap masih berjalan ya program Alhamdulillah. ini. Alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya sih ya itu tadi pandemi itu bukan sesuatu yang Halangan. jadi musibah gitu buat kita, gitu ya. enggak. Tetap kita berprasangka baik adanya pandemi ini. Dan kita juga dikirimkan orang-orang baik juga hadir. Pada saat itu sebenarnya pandemi itu kan sekitar Corona itu ada Maret ya. Ya mau setahun ya Mas ya. Hampir ulang tahun ya. bulan depan. Saat itu kita udah mau masuk kalau nggak salah bulan puasa saat itu. Nah, jadi kondisinya itu kita udah yang karena kebanyakan di KST itu udah jadi ibu-ibu, jadi berpikir udah deh nggak usah deh kegiatan, soalnya nih Corona kayak gini kita nggak boleh bersentuhan, kita harus jaga, udah deh nggak usah. Dikirimkanlah itu anak-anak mahasiswa yang kuliahnya di luar, karena di luar disuruh pulang kampung ke sini, akhirnya mereka bingung mau ngapain ya gitu. Akhirnya mereka bersilaturahim ke KST dan mereka yang membantu kami. Alhamdulillahnya. Mereka jadi kalau di KST itu mereka jadi garda terdepan kami saat ini. Pemuda ya. Iya, itu tadi. Jadi mereka yang udah Bun, kami siap nih. Kami pakai sarung tangan, kami pakai masker, udah prokes sudah nomor 1. Yang penting ini sembako harus sampai ke rumah duafanya. Dan itu luar biasa. Mereka nggak ada dikasih apapun, nggak ada. Benar, dan mereka itu menemukan yang kebahagiaannya luar biasa. Benar. Secara batin. Secara. Karena masih bisa berbagi, iya, sharing. Di saat pandemi kayak gini. Dan itu pandemi saat setahun yang lalu itu kritis banget emang saat itu. Dan itu hampir setiap hari yang datang, ya itu minta untuk makan. Makanya kita harus gerak nih, harus gerak. Gimana caranya? Jangan sampai tetangga kita nggak makan nih. Benar. Kayak Karena gitu. dosa banget ya Mbak. Iya. Kita mendengar bunyi garpu dan sendok kita didengar sama tetangga kita yang nggak makan itu kan dosa besar ya. Gitu. Jadi, nah selain menabung Mbak, teras berkah, ini banyak banget ya. Oh iya, luar biasa. kita ada juga selain ngurusin makanan itu tadi, kita juga ada rutin bersalin. Oh, ini unik nih. Aduh bersalin ntar dikira ini ya, lahiran gitu ya. Iya. Iya. Berbagi sembako keliling ya. Nah, itu berbagi sembako keliling. Jadi berbagi. Tagline-nya unik sih. Ya, biar diinget. Ya, rutin bersalin, Mbak. Iya, jadi berbaginya itu untuk ya itu kaum duafa. Apalagi di saat pandemi kemarin banyak banget yang berubah statusnya karena tiba-tiba di PHK segala macam. Jadi kita kalau dulu sih berbagi sembakonya nunggu momen aja Mas. Misalnya momen Ramadan yang kayak gitu-gitu aja. Tapi sekarang karena semakin banyaknya list yang masuk ke kita, kadang kan ada laporan dari ketua RT, ada laporan dari pihak kelurahan, dinas sosial juga. Mbak, tolong dong ini dicek, disurvei, kayaknya warganya susah nih gitu-gitu gitu. Akhirnya kita survei, ada tim survei kita menyatakan ya, Mbak, Bunda kayaknya ini emang harus dibantu. Kita putuskan untuk harus membantu, ya udah. Jadi sekarang kita punya list itu setiap 1 bulan sekali rutin, misalnya di bagian Tarakan Timur bulan ini, di Tarakan Barat bulan ini gitu.
Iya. Tapi setiap bulan. Jadi Setiap satu bulan itu kita ngeluarkan paket sembako itu sekitar sampai 40 sampai 60 paket. 40 sampai 60 paket. Iya. Wow. Itu rutin. Dan saling berjalan semua ya gitu ya. Alhamdulillah. Program-program dari KST ini Alhamdulillah sih sekarang satu bulan. udah dari hari Senin sampai hari Sabtu, Senin sampai Minggu kita isi semua hari-harinya. Wow, luar biasa. Seru banget nih, banyak banget kegiatan sosial. Sekali-sekali harus ikut nih Mas. Iya, saya penasaran juga nanti bagaimana sih untuk tahu lebih dalam ya KST. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal ini kan pasti kita kan perlu dana ya. Kita nomor perlu satu. pasokan dana untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang oleh tim KST. Nah, Mbak Ririn kalau boleh tahu para donaturnya ini dari mana sih Mbak Ririn? Atau Mbak Ririn open kayak rekening atau seperti apa menggalang dananya dari para donatur yang ada di Kota Tarakan ya tentunya. Alhamdulillah sih saat ini ya seperti media sosial itu sangat sekali membantu. Oh. Sangat sekali Apa ini? membantu. Facebook, Instagram, Facebook, Twitter? Instagram. Oh. Kalau Twitter sih kita nggak ke Twitter. Yang Nggak ke paling Twitter. banyak sih untuk publish setiap hari itu Facebook dengan Instagram. Mungkin jadi, bisa dikasih tahu ke sobat suara. Oh iya, ini alamat kalau di Instagramnya atau Facebooknya, kalau jadi bisa Instagram, langsung di follow. ya, kalau Instagram follow @ks_tarakan. KS Tarakan. Terus kalau misalnya di Facebook itu Komunitas Sedekah Tarakan 2017. Komunitas Sedekah Tarakan 2017 Ya, ya. update. Hanya satu akun ya Mbak ya? Iya, satu akun Oke. aja. Dan kalau untuk pribadi saya sih juga saya nge-share-nya setiap hari. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita juga ada donatur tetap ya. Nah, karena mereka melihat kalau dulu sih Mas sama nyari donatur tuh susah banget. Oh, susah. Sangat. Jadi kita ya udah bergerak karena kita udah punya niat. Yes. Ya udah kita udah bergerak dengan adanya kita yang punya dulu deh gitu. Dan alhamdulillah dibantu dengan teman, terus suami juga yang bisa buat video segala macam. Dibuatlah video dan di-share dan akhirnya masyarakat Tarakan tahu dan akhirnya mereka satu-satu untuk menghubungi. Mbak ada kegiatan ini ya. Oh, ternyata ada orang kayak di duafa gini. Ya udah akhirnya dengan sendirinya itulah yang menggerakkan hati mereka. Benar. Kayak gitu. Dan uniknya Mbak Ririn ya, Ya. kalau saya sebagai pendatang ya, kan kebetulan saya pendatang juga di Kota Tarakan dan saya lihat Tarakan ini sosial itu sangat tinggi banget loh. Cepet banget. Cepet banget, tanggap, even orangnya tuh vokal ya, orangnya lebih kayak ya, spontanitas gitu ya, seperti itu ya, mungkin dalam bergaul atau bersosialisasi orangnya lebih belak-belakan. Tapi yang saya lihat masyarakat Kota Tarakan punya solidaritas atau sosial yang Kuat banget, sangat tinggi, tinggi. respect banget kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Terbukti dari beberapa forum yang ada di Kota Tarakan yang kita lihat di media sosial, saya liatin. Cepet Wow, banget ternyata tuh. emang warga Kota Tarakan, terima kasih banget masyarakat Kota Tarakan yang selama ini banyak membantu ya, tentunya KST juga ya sebagai komunitas sosial luar biasa. kaum duafa. Beberapa saat ini kita juga ada di support dari teman-teman dari Australia. Wow, Ya, foundation donatur gitu? dari Australia juga ada. Kemarin ada yang satunya Amerika satu. Sosial atau lebih ke religion, agama? Sosial. Oh, sosial. Sosial. Ya. Heeh. Sosial. Jadi kita disupport sampai saya bilang emang di sana nggak ada kegiatan apa gitu. Iya, heeh. Enggak Rin, aku tiap hari. Jadi tuh kadang dapat DM-an, dapat japrian gitu. Mereka emang nunggu kegiatan KST itu tiap hari apa. Oh, saking Sampai ini segitunya, beneran saya sampai ditungguin kayak gitu. Iya, benar-benar. Penasaran gitu ya. Wow, ini kegiatan Apalagi nih hari gitu. apalagi nih kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih teman-teman volunteer itu yang sangat sekali membantu. Iya. Yang mereka ya masih muda banget ya, umur Muda 20-an. Oh, umur 20-an ya? Saat ini tuh umur 20-an gitu. Jadi bikin awet muda juga ya Mbak Ririn saya ya, karena berteman. setiap hari ketemu milenial gitu kan. Ketemu milenial, main di sosmed pokoknya. Dan kebanyakan mereka katanya pas ikut KST itu pertama kalinya ketemu sama ada misalnya keluarga yang di tengah hutan gak ada tetangga. Ya ampun. Ya Allah, Bunda ini beneran ada, iya beneran itu dia hidup di tengah hutan sendirian. Pengalaman baru ya Mbak. Iya, buat mereka tuh makanya jadi ketagihan sendiri. Makanya setiap hari tuh sampai saya yang capek. Bunda kemana lagi? Bunda kita kemana lagi? Kayak gitu setiap hari. Oh jadi Mbak Ririn full time di KST ya Karena benar-benar? alhamdulillahnya rumah KST dengan rumah saya itu berhadapan.
Iya, Oh, maksudnya ada home base-nya kesekretariatannya sendiri ya? ada, kita sebutnya rumah biar deket gitu loh. Iya. Jadi teman-teman capek, teman-teman lapar, teman-teman ngumpulnya di rumah KST. Oh, Kayak gitu. gitu ya. Di Gunung Belah juga Di ya? Gunung Mbak, Belah ya? juga, Oh, iya. iya. Nah, Mbak Ririn ngelihat apa namanya komunitas ini sendiri gitu kan? Kedepannya ada mau nambah program apa? Saat ini sih masih belum sih, alhamdulillah kan udah bergerak di makanan juga udah. Makanan udah. Terus sembako, alhamdulillah udah rutin. Kita juga ada seperti koin-koin berkah gitu di celengan, dan itu biasanya kita titipin sama teman-teman yang punya usaha. Nah dari situ biasanya kan ada tuh uang koin-koin dibuang aja gitu sembarangan, jadi dimasukin aja dalam celengan. Nanti itu uangnya biasanya kita pakai untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren dan panti asuhan, dan untuk yang lainnya. Iya, itu kita beri nama itu tadi koin berkah. Koin berkah, padahal menurut beberapa orang uang kecil gitu ya, uang benggol gitu ya, Iya. uang koin itu kan kadang luput ya dari perhatian, dan ternyata memang KST sampai sedetail itu ya memikirkan potensi-potensi dari yang kita bisa dari pengalaman sendiri akhirnya udah dibuatin program aja deh kayak gitu jadinya. Iya, bener Mbak, banyak orang nggak sadar kalau misalnya ada uang koin gitu kan. Ya 100 udah, perak gitu iya. kan, 200 Itu perak. kalau dikumpulin satu tempat kayak gini, wow. Bisa jadi 50.000 Bisa kan, beli lumayan. semen untuk pembangunan masjid, itu jadi amal jariah buat kita. Mbak, ya. Nah, untuk saat ini untuk program pembangunan masjid apakah sudah ada selesai berjalan atau lagi Ada, jadi in progress gitu? kita nggak satu masjid aja. Jadi kita misalnya ada info, biasanya kan di Facebook itu di tag komunitas Sedekah Tarakan tuh, ini ada pembangunan masjid di mana gitu ya. Udah kita kira support. Butuh apa di masjidnya? Misalnya kalau dulu sih kita siapinnya sampai sajadah karpetnya. Cuman di masa pandemi kan tidak ada lagi untuk sajadah-sajadah itu. Jadi kita lebih ke pembangunannya, misalnya pembelian semennya, pembelian materialnya lah. Terus sekarang juga di Tarakan hampir banyak sudah pondok-pondok pesantren yang mereka juga butuh disupport untuk pembangunannya. Itu juga kita support. Benar. Iya. Pondok pesantren juga. Pondok pesantren sekarang, alhamdulillah di Tarakan udah banyak banget. Udah banyak, dan pesantren pun sekarang juga jadi pilihan. Jadi gitu. pilihan, bener, nomor satu. Untuk santri, untuk Saat ini. Karena pesantren kan sekarang udah terpadu banget ya Mbak Ririn ya, antara ilmu agama dan juga ilmu teori umum juga bisa didapatkan pesantren. Nah, tanggapan KST nih Mbak Ririn tentang komunitas, misalnya ada komunitas yang sama dengan KST yang ada di Kota Tarakan, seperti apa? Kalau dari sudut pandang Mbak Ririn sebagai pembina? Ya kalau saya sih alhamdulillahnya tuh seneng ya, senang. Dan saya pengalaman kita di KST itu udah beberapa komunitas yang bareng sama kita bersinergi. Oh, bersinergi dengan yang lain ya? Iya, bersinergi. Iya, itu iya. banyak banget sudah, dan alhamdulillah sih lebih enak gitu. Dan juga akhirnya mereka kadang sharing juga, ini kita bakal mau buat gini nih Bun, gimana nih caranya gitu. Alhamdulillah sekarang kayak misalnya menabung, alhamdulillah komunitas yang lain sekarang juga ada kegiatan untuk memberi nasi bungkus juga. Oh, jadi nggak cuma KST ya? Bukan KST aja sekarang, alhamdulillah udah banyak. Dan mereka awalnya konsultasi, gimana nih, nanti gimana donatur. Kadang orang kan bingungin donaturnya dari mana gitu. Ya udah, tak bilang bergerak aja dulu. Apa yang dipunya udah dilakuin dulu, action dulu deh. Ntar ada itu aja, pokoknya Allah yang gerakin hatinya orang-orang tuh, Allah udah nanti beres sendiri. Terus ya udah, mereka kaget juga, udah mereka nyiapin nasi. Ya hari pertama dapatnya cuman, ya Allah Bunda cuman segini. Ya nggak apa-apa, udah. Yang penting istiqomahnya. Allah tuh mau ngeliat istiqomahnya kalian dulu. Effortnya dulu. Nanti dikasih yang banyak, kamu juga bingung mau kasih kemana nih nasinya ntar. Akhirnya pelan-pelan alhamdulillah sekarang udah berjalan juga. Oh, ada beberapa ya? Ada. Alhamdulillah. Malah mereka menambah banyak program juga sih. Alhamdulillah. Iya. Bisa jadi pionir ya, dan juga merangkul teman-teman. Dan senang juga sih bisa diajak, maksudnya untuk sharing kita sama-sama. Karena tujuannya kan juga charity sosial. Nggak ada maksudnya untuk bersaing atau apa, nggak jauh ada. dari itu insya Allah ya. Sama sekali. Nah, ngomong-ngomong soal sinergi nih Mbak Ririn, kan kita juga pemerintah Kota Tarakan tentunya sejauh apa sih support, dukungan kepada komunitas-komunitas sosial yang ada di Kota Tarakan, khususnya di KST sendiri, peran pemerintah? Alhamdulillah sih, saya cerita tadi, kita udah dibantu kayak dinas sosial
untuk memberikan informasi terutama. Terus itu kayak Basnas juga sekarang ada inisiatif Zakat Indonesia Kaltara juga, itu sangat membantu kita juga. Bahkan mereka kadang kayak untuk sekarang sih kita lebih bersinergi dengan inisiatif Zakat Indonesia Kaltara. Jadi kita barusan beberapa bulan lalu kita habis ada acara khitan massal di saat pandemi seperti ini. Di mana itu, Mbak? Ini di kantornya itu ada di Gunung Lingkas. Jadi kita yayasan juga atau Badan Amil Zakat juga. Seperti Basnas juga. Iya, jadi ayo KST kita program apa nih, kegiatan apa lagi gitu. Khitan massal gimana nih? Karena banyak sekali nih duafa sekarang harga lumayan kan, harga khitan sekarang. Jadi ya udah deh kita coba untuk khitan. Awalnya sih mau door to door, cuman kasihan mantrinya. Iya, kewalahan Mbak ya. Iya kan, kemarin alhamdulillah kita sekitar 30 apa 40 orang yang di khitan massal kemarin. Semua anak-anak ya? Semua anak-anak. Itu kalau nggak salah dari SD, SMP gitulah. Iya, alhamdulillah kemarin gitu. Jadi sekarang setiap ada momen apa itu mereka tetap ngajak apalagi nih gitu. Ya alhamdulillah sih respon kayak dinas sosial juga kita ada ngurusin duafa bareng kayak gitu. Berlanjut terus. Berlanjut ya. Tapi komunitas sedekah tarakan sendiri sering nggak sih kayak ngebuat proposal? Kalau untuk saat ini dari awal sih bergeraknya itu kita nggak pernah menggunakan proposal. Nggak. Jadi kita ya itu saya bilang tadi media sosial itu sangat membantu sekali, dan saya sebutnya flyer. Ini flyer. Jadi syiarnya kita lewat ya gini aja. Kita nggak buat untuk proposalnya. Nah, soal ini ya, proposal dan bantuan dari donatur ya. Kan kemarin kan sempat ada pilkada ya, Mbak Ririn Desember kan, 19 Desember kemarin. Nah, apakah ada yang sifatnya donatur dadakan gitu dan jumlahnya masif gitu kan, rawan datang rawan ke banget komunitas kayak gitu. sedekah tarakan. Apakah ada nih pengalaman aja? Nggak ada. Ya? Alhamdulillahnya dari awal juga terbentuk, kita udah memfilter untuk itu. Nggak masuk, nggak memperluas sayap nggak, maksudnya, ke politik kalau atau gitu? It's okay kalau untuk personal, untuk nama personal tapi kalau untuk misalnya karena sesuatu golongan no ya. Tapi pernah ada tawaran serupa atau? Ada beberapa, tapi ya kita menanggapinya dengan tapi tetap dengan santun. Ya, dengan santuy lah ya bahasanya. Iya, benar. Tapi tanggapannya baik aja ya, Mbak. Karena kalau mau bersedekah sih sebenarnya semua orang dong, kita nggak boleh membatasin, nggak boleh kamu nggak boleh gitu. Dan tidak ada apanya nih, tapi apa adanya apa aja. Adanya, yes. Setuju ya Mbak Ririn? Setuju, saya setuju. Oke, nah Mbak Ririn sendiri mungkin member-member yang ada masih bertahan sekarang itu hubungan sosialnya Mbak sebagai pembina dengan teman-teman milenial yang ada di Kota Tarakan tentunya seperti apa sih Mbak kedekatannya atau kalau saya sih lebih ke ini sekarang menganggap mereka ya kayak keluarga, kayak adik sendiri gitu, ngumpul gitu. Jadi, padahal sebelumnya nggak kenal ya Mbak? Nggak kenal sama sekali, tiba-tiba aja mereka muncul. Datang gitu. Alhamdulillah sih sebagian karena adik saya juga di situ ada, terus keluarga yang lain juga ada, terus teman-teman saya tuh yang saya salutnya, mereka itu pada kerja kerja, tapi mereka ngeluangin waktunya tuh, Masya Allah ya, setiap hari Jumat. Kalau hari Jumat itu udah jam kantor tuh, nyempetin bungkusin nasi Mas, makingin nasi dulu, ini dulu dikerjain baru kerja kantornya. Wow. Sampai yang segitu banget, makanya saya salut dengan mereka yang kerja. Iya, mereka yang kerja terus ikut, terus kayak hari Minggu gitu. Kadang keluarga sampai dibawa untuk kita, misalnya beberapa minggu lalu kita ke daerah Latimojong, ada di Kampung 6, mau menuju ke Amal. Itu kita datangin salah satu mustahik, namanya Bapak Ambo. Beliau itu sendiri udah 15 tahun di hutan sendirian, dan dia nggak ada keluarganya, dia nggak ada listrik. Jadi kita kemarin sempat masangkan beliau tenaga surya di sana. Beliau itu kayak penjaga kebun biasa, dan rumahnya kecil banget, kecil sekali. Itu teman-teman saya yang punya keluarga bawa anak, kayak saya sendiri ya bawa anak ikut, tetap nggak mau ditinggal.
dengan jalanan yang bukan jalanan aspal, tapi jalanan yang lumpur yang udah deh, Off-road. nggak udah off-road beneran. Harusnya pakai motor trail baru. Ya sebenarnya maunya, cuman bahaya kalau saya naik. Iya. Dan kalau misalnya kalau kita nggak pakai rasa sih, aduh panas-panas ngapain ke dalam hutan gitu. Nggak pakai niat Tapi yang- teman-teman tuh yang luar biasa gitu loh. Bukan apa ya, jadi mereka pikirnya tuh itu weekendnya mereka gitu, jalan-jalannya mereka kayak gitu. Bukan Jadi, piknik karena yang senang ngejalaninnya ya, walaupun capek jadi juga happy aja. Happy ya. Jadi ya jatuh jadi ketawa, basah-basahan jadi ketawa, Iya, kayak iya. gitu. Nggak ada ngegerundel Nggak segala ada. macamnya. Dan sampai sekarang progresnya Bapak Ambo sendiri gimana, Mbak? Alhamdulillah sih udah ada penerangan ya, itu nomor satunya. Dan juga beliau juga maksudnya untuk keluar dari situ juga nggak mau. Jadi Tapi tetap beliau secara komunikasi masih komunikasi bagus aja sih. Cuman bapaknya udah umur berapa ya? Udah agak tua lah sekarang. Jadi udah 15 tahun di dalam situ. Dan ada keluarga yang lain juga daerah situ juga Iya. yang ada sekitar 4 anaknya kalau nggak salah. Ada juga yang saya tanya, ibu anaknya pernah nggak jalan kalau nggak di rumah aja. Hah? ngikutin anjuran pemerintah karena lagi COVID. Dan itu luar biasa Mas, jalannya jauh banget. Itu pakai motor aja bisanya, dan juga ya udah motornya hancur babak belur. Dan nggak nyangka ya di situ ada orang yang berkehidupan di dalam situ Ada. ya, Mbak ya. Itu teman hasil dari pencarian teman-teman juga sih. Iya. Masuk-masuk. Sekarang mereka kalau jalan gitu Mas, masuk-masuk gang gitu, nyarinya orang susah. Ada nggak ya orang susah di sini kayak gitu jadinya. Kalau misalnya ketemu aja di jalan yang belum jadi mustahiknya KST, udah tuh difoto mereka, ntar ditanya, Pak tinggalnya di mana? Boleh nggak kami ke rumah Bapak? Udah disurvei sama mereka. Akhirnya ngelaporin, Bunda gini. Oh ya, udah kita bantu yuk. Kita silaturahim. Kita sebutnya silaturahim sih. Silaturahim. Jadi kita ada kedekatan sendiri sama mustahik, bukan kita hanya memberi udah pulang beres gitu. Jadi di Enggak. maintenance ya mustahiknya. Iya. Wow. Jadi kita ada kayak apa ya? Kadang kalau kita nggak datang tuh dicari sama mereka. Iya. Jadi silaturahimnya tetap Iya, berjalan iya, ya. bener. Awalnya saya kira setelah memberi ya udah clear gitu. Ternyata Kita enggak tetap ya. jalin komunikasi. Jadi program pembinaannya juga jalan. Iya. ya, Mbak? Jadi kita kadang, alhamdulillah sih 2 tahun lalu kita sempat juga ada donatur yang memberikan umroh gratis Wow. dengan mustahik, untuk mustahiknya. Ada 2 tahun lalu, Mbak ya? Ya, 2 orang. Alhamdulillah. Orang Tarakan juga. Orang Tarakan. Masya Allah. Itu luar biasa. Luar biasa. Dan berangkat umroh ya mustahiknya. Udah berangkat umroh 2 orang. Itu luar biasa rezeki yang sangat besar ya, Iya, Mbak dan Rini, ya? mereka sampai yang nangisnya nggak stop deh Iya, Mas pokoknya. bener. Jangankan dia, saya Shock yang banget. yang ngasih tahu kabar itu aja nggak nangisnya juga nggak stop apalagi mereka Iya, yang benar, mendapatkan benar, itu gitu loh. Ya pokoknya banyak deh Mas hal-hal yang aduh luar biasa buat saya gitu. Saya sebenarnya belajar hidup itu dari mereka. Benar. Merubah Sangat diri, menyentuh. segala muhasabah kita tuh dari mereka semuanya. Kadang ada yang luar biasa lagi, ada itu yang lebih dekat dengan kami, Bapak Aras itu di Gunung Selipi, Kampung 1. Gunung Selipi. Ya, itu naik tuh, beliau punya anak 8 atau 9, dan itu anaknya sekolah. Semua. Karena yang sekolah hanya 3 atau 4 itu, yang lain masih kecil, masih bayi ada juga waktu itu. Itu bapaknya hanya jualan apa ya, kayak ubi-ubi aja di pasar Tenguyun gitu. Tapi anaknya sekolah semua, di sekolah unggulan pula. Dan dia Salut banget ya. habis sholat subuh, pada subuhan udah ngantar anaknya. Satu-satu gitu ya, sekolah Satu-satu. satu-satu. Dan kadang pulang, kalau misalnya ini ya mereka lewat hutan-hutan gitu, anaknya. Dan itu bapaknya tuh nggak pernah ngomong ngeluh gitu, nggak sama sekali. Happy, seneng gitu. Jadi kita yang datang loh, bapak kok nggak mikirin susah gitu ya? Kita yang ngelihat kayaknya susah gitu, tapi Iya. dia enggak, dia nikmatin, dia syukuri Waktu lagi gitu. ngobrol komunikasi pun Iya, juga nggak pernah yang enggak. self pity gitu, maksudnya Enggak. mengasihani diri Biasanya sendiri gitu ada ya. sebagian mustahik gitu yang kalau udah ketemu kita, Udah kasihan itu, mbak gini. Ini nggak sama sekali, dan itu kita belajar dari dia Mas. Wow, tough banget ya. Dan ucap syukurnya tuh ya Allah, setegar Iya, itu ya Bapak setegar itu. gitu. Nyari uangnya ya kalau bisa dikategorikan ya susah gitu untuk menghidupi anak-anak Pahlawan mereka. keluarga Wah, banget luar ya. biasa tuh Mas. Karena kan
kalau di Indonesia sendiri itu ya banyak mungkin teman-teman atau rekan-rekan kita yang kurang beruntung itu kan dampaknya ke sekolah ya, putus sekolah ini dan anak-anaknya pada sekolah nomor 1 sekolahnya. Alhamdulillah itu sebuah bijak banget sih ya sebagai kepala keluarga. Nanti saya titip salam buat Pak Aras. Oke, sekali ikut Mas. Ayo, kapan yuk kita jadwalin sama anak-anak ini deh kayaknya. Nah, mungkin sobat suara yang ada di rumah dan lagi melihat video kita bisa nanti gabung ikutan. nih ke KST dan kita jalan-jalan ngelihat ya kita kondisi silaturahim ke rumah saudara-saudara kita yang ada di Kota Tarakan. Mustahik tentunya. Dan ngobrol-ngobrol soal kesempatan untuk bisa bergabung, mungkin Mbak Ririn bisa diinform ke sobat suara yang ada di rumah untuk bisa kalau bergabung gimana sih caranya, atau kalau mau donasi aja gitu seperti itu ya, monggo dijelaskan. Iya sih, untuk sekarang kita lagi pembuatan ID card untuk volunteer ya. Jadi ada form yang kita siapkan, terutama sih untuk KTP, untuk data diri aja sih sebenarnya gitu. Pokoknya terbuka untuk siapa aja, mau usia muda, mau usia tua, usia lanjut, kita nggak menutup ya. Pokoknya membuka selalu, siapa yang ingin berbuat baik. Ayo kita sama-sama. Saya pribadi nggak bisa sendirian. Teman-teman juga harus saling rangkul, harus sama-sama bergerak, terutama untuk di Kota Tarakan. Jangan sampai kita hidup enak, yang lain masih ada yang makannya aja susah. Karena sampai hari ini ada yang masih untuk makan aja susah. Dan itu saya hampir setiap hari di SMS atau di Jabriin, Bunda hari ini kami nggak makan. Itu yang buat saya sedih, Mas. Wow. Saya nggak bisa kalau ngomongin tentang itu. Yeah. Karena nyentuh banget pastinya ya. Itu sampai hari ini ada yang Mbak saya, Bunda ada nasi nggak? Sorry. Iya nggak apa-apa, it's okay. Karena emang ya kita kan naluri sesama manusia ya. Tentunya kita bisa merasakan juga apa yang itu orang sampai lain yang rasain. Saya nggak punya beras, saya nggak punya makan. Anak saya belum makan, Bun. Dan itu teman-teman langsung ke rumah mereka. Beneran, Mas. Insya Allah. Beneran. Di saat kayak gitu. Makanya sama teman-teman tuh rasanya pokoknya kita harus bergerak setiap hari kalau bisa kita. Setiap hari ya. Ya. Pokoknya mohon doa sama teman-teman semuanya. Amin. Insya Allah kasih jalan, Mbak. Terutama sekarang kita dikasih kondisi sehat aja, udah bersyukur banget. Sehat. Apalagi di masa pandemi ini semuanya jadi berubah. Yang pekerjaannya awalnya gimana, jadi sekarang udah di PHK segala macam. Ya tapi kita apa yang bisa kita lakukan sekecil apapun gitu loh, Mas. Sekecil apapun lakukan gitu. Jangan nunggu disuruh atau nunggu apa dulu, nggak usah deh. Pokoknya kita bergerak. Terserah yang lain mau ikut mau enggak, yang penting kita dulu gitu. Kalau saya sih seperti itu gitu. Yang penting action dulu ya Mbak Ririn ya. Action dulu. Benar. Nah, ini sangat menyentuh sekali Sobat Suara ngobrolan kita tentang komunitas Sedekah Tarakan, dan banyak hal menarik dan tentunya sangat menginspirasi dari Mbak Ririn sebagai pembina dari komunitas Sedekah Tarakan. Nah, mungkin bisa diinfoin ke Sobat Suara yang mau donasi gitu, bisa mengirimkan bantuannya kemana gitu, Mbak Ririn? Teman-teman, kalau misalnya mau transfer, kita juga menyiapkan namanya kurir berkah. Jadi teman-teman itu maksudnya mau jemput donasi, misalnya ada teman yang mau sedekah makanan, mau sedekah baju segala macam, sedekah uang pun, itu kalau misalnya nggak bisa transfer, nanti teman-teman kurir berkah itu yang jemput. Iya, mereka mengatasnamakan kurir berkah namanya. Langsung dijemput, kirim aja ke alamat, nanti ada nomor admin, kirim aja alamat lengkap di situ, nanti teman-teman langsung datang. Atau teman-teman mau langsung transfer juga boleh, kita menyediakan di Bank Mandiri Syariah. Mandiri Syariah ya. Dengan kode banknya 451. Nggak apa-apa saya bacain ya? Iya, dibacain aja Mbak. Bisa ditransfer atas nama Komunitas Sedekah Tarakan ke 7141400112. Nanti mungkin bisa bantuannya yang edit ya, yang edit bisa ditaruh di bawah sini gitu ya. Pokoknya teman-teman kalau misalnya aktif di media sosial, tiap hari pantengin akunnya KST. Di Facebook juga kayak gitu setiap hari. Karena kita non-stop kok kegiatan, insya Allah. Insya Allah, amin. Ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga diberi Istiqomah keberkahan juga ya, nomor Mbak Ririn. 1. Iya. Nah, Mbak Ririn, saya mau nanya dong,
kalau tadi kan sempat dibicarain juga soal kalau donatur ada filter ya, filter Iya. untuk donatur. Nah sekarang kita bagi mustahik atau penerima dari bantuan ini, Mbak Ririn pernah dapat pengalaman nggak sih? Ada yang mungkin memanfaatkan situasi dan kondisi Pernah yang ada, pernah seperti ada. apa bisa diceritain, Mbak? Sebenarnya sih masih kategori mampu ya. Tapi mungkin pada saat itu sebenarnya lagi kondisi sakit. Kondisi sakit misalnya ada anaknya kalau nggak salah itu sakit, terus kan harus minta bantuan nih sebenarnya. Cuman kan kalau bantuan kan harus ada surat keterangan tidak mampu. Yes. Sebenarnya kan dia mampu. Nah kan untuk untuk mendapatkan surat itu kan nggak bisa sembarangan. Survei. Survei dulu kayak gitu. Kadang ada yang nggak terima lah, maksudnya kalau mau bantu gitu sampai Ada sempat pengalaman banyak lah Mas. seperti itu ya, Mbak? Kadang lah kok kita yang jadi dimarahin sama mustahik ya kayak gitu sampai Iya, kadang ada. Ya tapi kita kasih edukasi juga, kita kasih tahu begini kayak gitu. Akhirnya ya dipahami. Tapi ada pasti. Ada itu pengalaman bumbu-bumbu ya, Mbak ya. Tentunya Luar biasa ngadepin jalan kan mustahik. nggak selalu Ngadepin mulus. mustahiknya juga ada Mas, luar biasa. dari Harus mustahiknya dengan emosionalnya nggak boleh tinggi. Iya benar, karena kondisi Ya, mungkin pada apalagi saat kondisi itu saat gini. Ada kemarin karena kita bukanya di rumah KST ya Mas ya. Jadi kita setiap hari Jumat itu kalau dulu mustahik udah antrian Mas panjang, di jalan tuh panjang untuk nerima nasi bungkus itu. Itu ada sampai berantem Mas. ya ampun. Kamu kan orang mampu, kenapa kamu di sini? Ada itu ya? Iya, ada yang sampai kita ya Allah. Terus nanggepinnya gimana, Nasi Mbak? satu Dan tim? bungkus gitu kan. Cuman kan kita nyiapinnya gratis untuk semua orang. Yes. Kita nggak hanya Mampu untuk atau yang mampu enggaknya gitu. Tapi ya orang-orang yang di situ beranggapan bahwa yang nggak mampu aja harus Iya, dapat. benar-benar. Kamu kan punya warung kayak gitu-gitu. Ya Allah. Persepsi. Tapi tetap diedukasi Tetap kan? edukasi, kita kasih bahasa yang ya menurut mereka bisa dipahami lah kayak gitu. Ya harus terutama sih harus hati yang benar-benar harus di-setting Mas. Benar, harus emang tegar juga sebagai Iya. pembina dari KST sendiri, dan itu yang menarik banget. Dan banyak kita temui di Tarakan emang menabung ini sukses banget, dan saya sendiri sering ngerasain setiap saya sholat Jumat di masjid mana gitu kan, oh ini keren banget sih. Nah, bicara soal keluarga ya Mbak Ririn, setelah memutuskan untuk berkeluarga di 2014, sejauh apa sih Mbak peran keluarga, khususnya suami, dalam mendukung kegiatan demi kegiatan yang Mbak Ririn jalanin di KST? Alhamdulillah sih nikahnya di 2012 ya. Oh, nikah 2012. 2012 kebenaran basicnya kita sama-sama juga sih. Sebenarnya sebelum nikah kita juga satu kantor, jadi satu kegiatan. Dia udah tahu kegiatan sosial saya apa, seperti itu udah tahu. Nah, udah pas menikah ya udah kita bergerak sama-sama. Jadi kita di frekuensi yang sama dan di zona yang sama. Oh gitu. Alhamdulillah. Sefrekuensi. Ya. Memang harus gitu sih nyarinya. Jadi biar ya nggak ribet. didukung aja. Dukung aja. Ya. Jadi ya sama-sama jadi pembina lah saat ini. Iya. Selain fokus di pembina KST, ada main job atau side job? Enggak sih, kalau saya ini juga usaha kecil-kecilan aja, usaha ibu rumah tangga. Kemudian saya buat susu kurma gitu. Oh, susu kurma. Iya, jadi jual. Emang lagi in Iya, banget sih susu kurma ya. Jadi jual di rumah juga, jual dititipin juga kayak gitu aja. Oh, luar biasa. Nah, kita ngobrolin soal harapan nih. Iya. Harapan Mbak Ririn sendiri dan suami ya tentunya. Kedepannya KST ini mau seperti apa gitu, harapannya kedepannya Banyak sih untuk Mas, member. sebenarnya poin-poin saya banyak nih harapan. Ya silakan diutarain aja. Untuk dalam waktu dekat sih harapan kita pengen punya rumah makan gratis. Aduh, makan Itu yang pengen banget Mas. Nanti teman-teman TKM pasti setiap hari bakal ke sana. Bercanda ya, Radik, sorry, tapi itu jujur kayaknya. Pengennya itu Mas, di tahun ini saya pengennya punya rumah makan gratis. Amin, itu. semoga tercapai. Doain ya. Iya. Jadi makanya kita jalan pelan-pelannya itu melalui menabung itu, melalui teras berkah dulu. Hal kecilnya gitu, mungkin nanti ya kata Allah mungkin kamu udah siap nih, udah saya kasih nih rumah makan gratis itu pengen banget ditarakan ada itu. Mudah-mudahan Mbak ya, dan Sobat Suara juga bisa doain doain dan juga mungkin bisa support
agar rumah makan gratis bisa terlaksana dan berdiri dalam ya waktu Allah. dekat tentunya. Oke. Selain itu Mbak Ririn? Banyak ya. Kita juga pengen, karena saat ini bukan kendala sih, cuman yang kita masih gunakan hanya kendaraan motor. Kendaraan motor, kita pengennya punya mobil khusus untuk kita nganterin sembako yang luar biasa. Alhamdulillahnya setiap bulan udah banyak yang harus diantar. Iya, benar ya. Jadi kita pengen ada, semoga Allah izinkan lah ya. Amin. Insya Allah nanti adalah dari tangan-tangan rezeki-rezekinya dari mana kita nggak tahu. Dan semoga mungkin pemerintah kita, ada yang menonton tayangan kita juga bisa nawarin nih untuk bersinergi gitu kan. Iya, alhamdulillah sih Mas, karena kalau membantu. bersinergi yang lain itu banyak ya, kayak dari PT Pertamina segala macam gitu. Alhamdulillah mereka langsung menghubungi, Mbak, kita ada kegiatan ini, apalagi di masa pandemi ini mereka kan nggak boleh keluar gimana, tapi program harus tetap berjalan. Nah ya udah, mereka menghubungi kita, ayo, oh ya sudah, kita siap. Kita siapapun yang datang sama kita yang maksudnya bukan minta bantuan apa ya, mau sama-sama bergerak, kita buka itu, kita mau. Wow. Saat ini sudah open banget ya Mbak ya? Iya, kita ayo sama-sama, dan kita juga saling membagi informasi. Dan mereka misalnya ikut kita, terus ini ada mustahik ini misalnya, akhirnya mereka dengan gerakannya silaturahim juga ke sana. Terus tuh begitu juga saya, oh ternyata ada mustahik ini, informasinya dapat dari komunitas yang lain juga. Saling berbagi. Oh iya. Nah, mungkin ya terkait program-program yang selama ini udah berjalan dengan beberapa tahun belakangan, pernah nggak sih Mbak Ririn ngerasa kayak bosan atau berada di titik jenuh dari kegiatan-kegiatan saya tarik nafas nih ya. KST ini? Tarik nafas panjang dulu boleh nggak? Silakan Pak. Ya itu. Manusiawi sih ya. Manusiawi sebenarnya di titik yang kadang ya curhatnya selain ke Allah ya suami lah. Suami yang kasihan gitu ya kalau saya lagi bete gitu ya. Tapi nggak apa-apa, dia paham saya seperti apa. Jadi kalau udah, ya ada sih Mas kadang, tapi kembali lagi. Yaitu intinya kita punya niat membahagiakan dan memuliakan orang lain. Itu lagi yang kita pikirin Mas. Ketika kita menutup diri untuk itu, rezeki juga bakal ditutup. Iya sih, benar. Jadi karena di rezeki kita kan ada rezeki orang lain ya Mbak ya. Jadi kalau bisa setiap hari kita harus setia. Sedekah tiap hari maksudnya Mas. Setia itu tadi, itu memang udah diniatkan dari awal, udah ditanemin lah itu. Iya, jadi setiap hari ya mikirinnya ya orang lain. Benar. Ya itu tadi sih Mas. Jadi kalau mengistiqomahkan hati. Ya, gitu karena ngurusin hati sendiri ini susah banget. Karena kan berbolak-balik. Wow, luar biasa Mas. Kadang kita berada di belum lagi ngurusin anak yang gimana gitu kan. Masya Allah, tapi alhamdulillah anak-anak saat ini, anak-anak saya udah usia 7 tahun ya, yang nomor 1. Sekolah ya Mbak? Udah pada sekolah, yang kecil baru 3,5 tahun. Mereka tuh yang antusias juga Mas. Antusias ya. Setiap hari, Bunda besok kita ngapain lagi? Bunda besok kita ngapain lagi? Itu yang buat saya jadi semangat juga gitu loh. Benar. Dan mereka pernah Mas di kondisi sakit saat itu. Terus besoknya saya bilang, besok kan kita ada penyaluran sembako nih ke rumah mustahik. Ada ikut, kakak Bunda ikut. Loh kamu kan sakit, titipin aja ntar. Enggak ikut. Pokoknya harus sehat Bunda, kami tidur ya Bunda, berdoa. Besok ya Allah sehatkan kami ya Allah, gitu. Udah tidur, bangun tidur, Bunda kami sehat. Seger ya? Jadi mereka nggak mau ketinggalan momen sedikit pun Mas. Iya, sampai saat ini, ya. Bekal sih buat anak-anak ya Mbak ya, insya Allah. dari kecil diajarkan untuk sosial ke orang lain. Itu jadi mood booster buat saya juga. Iya. Dan tentunya mudah-mudahan dengan podcast kita, obrolan seru kita secara sederhana ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, insya Allah. Khususnya warga masyarakat Kota Tarakan ya, yang saya percaya sosial social sense-nya dan juga solidaritas gitu kan, itu masih di level yang sangat-sangat baik. Dan tentunya Sobat Suara, itulah tadi obrolan kita bareng Mbak Ririn, pembina dari komunitas Sedekah Tarakan, ya, yang telah memberikan dan menjelaskan banyak hal terkait program-program unggulan yang ada di komunitas Sedekah Tarakan sebagai komunitas sosial yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dan sebelum kita tutup nih, pesan untuk milenial nih, khususnya di Kota Tarakan. Oke, buat sobat
apa tadi namanya? Sobat Suara. Sobat Suara yang ada di rumah atau dimanapun yang nonton ini, pokoknya lakukan. Kalau udah ada niat itu lakukan. Sekecil apapun itu pokoknya lakukan dulu, action dulu, nggak usah pikir panjang. Itu sih Mas pesannya. Karena kalau main pikir-pikir bakal nggak jadi. Nggak jalan. Beneran. Wacana doang. Yes. Ya. Ada lagi? Udah deh, ntar kepanjangan. Ntar Ntar adiknya bergetar tangannya megang gitu. Iya, baik. Itulah tadi obrolan kita. Mudah-mudahan banyak memberikan keberkahan dan juga manfaat ya, tentunya bagi kita. Dan kita senantiasa diberikan kesehatan, walaupun kita sedang berada di masa-masa pandemi COVID-19, tapi insya Allah selalu berikan jalan dan rezeki bagi kita. Untuk itu, di akhir acara podcast pada episode ke-7 ini, saya mengucapkan terima kasih banyak Mbak Ririn. Ya, sama-sama, dan juga Mas. salam buat keluarga di rumah dan juga teman-teman member dari komunitas Sedekah Tarakan ya. Oke. Ya. Dan Sobat Suara, sekali lagi bahwa hidup bukan tentang diri kita sendiri, melainkan orang lain. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.